Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai pelajaran IPS pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini diridhai Allah sehingga memberikan manfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita mulai belajar, saya akan mengabsen kalian dulu agar tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Yang untuk absen? Ya. Ada Fauzan, Cahaya Anggun, Dewi Fatima. Oke anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dari ini kita mulai, kita masuk pada materi. Sebagaimana biasanya kita mempersiapkan diri kita agar kita betul-betul hadir sepenuhnya di pelajaran ini. Kita melakukan apa biasanya Kak? Ice breaking ya, supaya suasana menjadi cair, suasana menjadi happy, bahagia sehingga betul-betul siap belajar. Ice breaking kita pada hari ini menghitung, kita belajar menghitung. Nah, nanti kita menghitung 1, 2, 3. Setelah pada sampai kelipatan keempat nanti kamu bilang dah, gitu ya. Nah begitu seterusnya sampai ada yang keliru. Kalau ada yang keliru nanti kemudian kita berikan bonus, kita sorak. Ya. Bisa kita mulai? Ya dimulai dari Mbak Aurora. 1, 2, 3, go. 6, 7, 10. Tidak konsentrasi. Berarti hari ini yang tidak bisa untuk menghitung adalah Mbak Chelsea. Kita kasih bonus untuk Mbak Chelsea. Banyak sudah ketawa-tawa. Berarti suasana sudah cair. Kamu artinya sedang dalam keadaan happy. Tepuk tangan untuk kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang bangsa Indonesia setelah kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada masa demokrasi parlementer. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang keadaan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sesuai dengan hasil konferensi meja bulat, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk serikat. Ada yang tahu nama pemerintahan Indonesia pada saat itu? Siapa yang ingin berpendapat? Ya, silakan Anggun. Negara-negara bagian. Negara-negara bagian. Ya, dapat yang lain. Coba Mbak Meli. Republik Indonesia Republik Indonesia Serikat. Serikat. Ya, Republik Indonesia Serikat. Bagus. Tetapi sejak tanggal 17 Agustus tahun 1949, bentuk negara serikat ini kemudian dibubarkan. Artinya kita kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu mungkin apa alasan kita kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan? Siapa yang ingin berpendapat? Ya silakan Wisnu. Agar tetap bersatu. Agar tetap bersatu. Ya bagus. Mungkin ada pendapat yang lain, Mbak Vera? Ya nggak ingin berpendapat. Oh ya silakan. Karena tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Karena tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Tepuk tangan untuk Mbak Chelsea. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan bangsa Indonesia setelah kembali
ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada masa demokrasi parlementer. Masih ingat kesepakatan kelas apa yang sudah kita setujui ketika kita sedang belajar IPS? Ada yang masih ingat? Coba Abdul Fauzan. Sekali lagi yang agak keras. Menghormati teman dan guru. Mungkin Mbak Anggun Mendengarkan saat guru menjelaskan. mendengarkan saat guru menjelaskan. Terus Mas Nurul. Hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya itu maksudnya kita tidak boleh melamun. Nah, kita tidak boleh melamun sih. Satu lagi mungkin yang masih ingat kesempatan kertas kita. Bertanya jika kurang jelas. Bertanya jika kurang jelas. Ingat ya, berarti harus hadir sepenuhnya. Kemudian bertanya jika kurang jelas. Kemudian apa lagi yang satu? Menghormati teman dan guru. Terus satunya lagi? Mendengarkan saat guru menjelaskan. Sudah setuju semua? Setuju. Kalau sudah setuju, mari kita laksanakan dengan penuh konsekuen. Mungkin ada yang ingin menambahkan kesepakatan kita? Tidak ada. Itu cukup itu saja ya. Oke, kita terapkan kesepakatan kelas kita pada hari ini dengan penuh konsekuensi dan tanggung jawab di dalam membahas materi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Siap? Siap. Apa yang kamu ketahui tentang demokrasi? Mungkin ada yang tahu atau pernah kenal. Coba, ada Fauzan tahu? Tidak tahu. Marisanto? Tadi malam nggak belajar ya? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya? Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi yang memerintah adalah rakyat, yang diperintah adalah rakyat, dan semuanya berasal dari rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya seperti di negara kita yang sekarang, tapi demokrasi Pancasila, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berdasarkan Pancasila. Lalu mungkin ada yang tahu dari manakah asal mula paham demokrasi itu? Bangun tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu? Boleh tunjuk jari? Oh ya, dari Yunani. Tepuk tangan untuk Mbak Chelsea. Sekarang kita masuk pada materi yang harus kita bahas pada hari ini, yaitu tentang sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer ini berlaku di Indonesia dari tahun 1950 sampai tahun 1959, yaitu sejak dibubarkannya RIS dan Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian demokrasi parlementer. Kemudian bisa menjelaskan kapan masa berlangsungnya demokrasi parlementer. Peserta didik juga dapat menjelaskan sistem pemerintahan demokrasi parlementer serta dapat menjelaskan kabinet-kabinet yang pernah ada pada masa demokrasi parlementer. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian akan bisa
bisa menjelaskan partai-partai yang pernah ada pada masa demokrasi parlementer. Selanjutnya, apa pengertian demokrasi parlementer? Sistem demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Yang menjadi ciri khusus dari sistem demokrasi parlementer ini adalah adanya partai oposisi, kemudian sering terjadi pergantian kabinet, dan adanya banyak partai-partai politik. Kapan berlangsungnya demokrasi parlementer? Seperti saya jelaskan tadi, demokrasi parlementer berlangsung antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Sistem parlementer atau demokrasi parlementer, di dalamnya hukum negara pada waktu Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer itu Undang-Undang Dasar negaranya menggunakan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, sebelum terbentuknya Undang-Undang Dasar baru. Kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Kemudian adanya zakon kabinet, banyaknya partai politik, serta seringnya terjadi pergantian kabinet. Ini diakibatkan karena adanya partai oposisi yang selalu mengontrol partai-partai yang lain atau kabinet yang sedang berkuasa, sehingga kabinet-kabinet itu tidak sempat menjalankan program-programnya, walaupun program-programnya juga sangat baik. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer ini berganti sebanyak 7 kali, dan setiap kabinet usianya hanya sekitar 1 tahun. Yang pertama kabinet Natsir, 2 kabinet Sukiman, 3 kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastro Amijoyo, kemudian kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan kabinet Juanda. Kemudian tadi saya sebutkan pada masa demokrasi parlementer ini ditandai dengan adanya banyaknya partai-partai politik. Coba kamu lihat partai-partai politik yang pernah ada pada waktu itu dan perhatikan lambang-lambang atau simbolnya. Ini adalah Partai Masyumi, merupakan salah satu dari 4 partai terbesar pada waktu itu. Kemudian PNI, Partai Sosialis Indonesia, kemudian Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia PBI, kemudian Partai Rakyat Jelata, dan Partai Kristen Indonesia. Kemudian ada Partai Rakyat Sosialis yang ini nanti akhirnya bergabung dengan PSI. Kemudian Partai Marhain Indonesia, Partai Katolik Indonesia. Itu yang kita bahas. Dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silahkan. Dari anak laki-laki ada nggak? Oh ya, silahkan Mbak. Mengapa demokrasi parlementer hanya berlangsung 9 tahun? Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Anggun. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari Mbak Anggun. Mengapa demokrasi parlementer itu hanya sebentar, Bu? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban?
Mbak Vera? Nggak ada. Coba untuk Marisanto ingin memberikan jawaban atau tidak? Tidak ada. Saya bantu, saya coba menjawab pertanyaan dari temanmu. Mengapa demokrasi parlementer itu hanya berlangsung selama 9 tahun? Karena sistem demokrasi parlementer itu hanya cocok jika diberlakukan di negara yang liberal. Kalau untuk negara seperti Indonesia kurang cocok untuk menggunakan sistem demokrasi parlementer, karena di dalam sistem demokrasi parlementer ini ditandai dengan adanya partai oposisi. Partai oposisi ini akan mengakibatkan terjadinya saling menjatuhkan, mengkritik habis-habisan yang tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, padahal Indonesia ini masyarakatnya adalah masyarakat yang suka bermusyawarah. Bisa dipahami, Nana? Alhamdulillah. Setelah kamu memahami materi tentang demokrasi parlementer ini, selanjutnya untuk pemahaman materi kita akan membentuk kelompok untuk mencoba mengkaji sebuah permasalahan sesuai dengan judul materi kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan pilihan warna kemarin. Yang suka warna merah, hijau, biru, coklat, kemudian ya duduk di tempatnya masing-masing. Berarti satu kelompok ini semuanya mempunyai kesukaan warna yang sama. Kalian akan saya berikan LKPD-nya. Nanti kalian bahas, diskusikan bersama dengan kelompoknya, yang akan saya nilai nanti tentang kekompakannya, tentang toleransinya, kemudian kerjasama dan hasil diskusinya. Oke. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Nah, kelompok 2? Alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya adalah untuk maju ke depan, mengirimkan salah satu wakil dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang ingin presentasi ke depan lebih dulu? Kelompok 1? Belum? Ya. Kelompok 2 mungkin? Ya, silahkan. Diri di sini, Mbak. Pertanyaannya dibaca dulu ya. Mengapa upaya perbaikan dalam bidang sosial, pendidikan dan kesenian pada masa demokrasi parlementer tidak berjalan dengan baik? Jawabannya adalah
karena adanya persaingan partai-partai yang saling mementingkan kepentingan masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya persilahkan kelompok berikutnya. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 belum berani. Ya. Kelompok 4 mungkin. Ya. Silakan. Ada pertanyaannya. Ya. Mengapa upaya perbaikan dalam bidang sosial pendidikan yang misalnya karena partai oposisi yang saling menjatuhkan pada lawan politiknya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak-anak, kalau menurut kelompok 1 yang menyebabkan upaya perbaikan tidak berjalan baik itu karena adanya persaingan partai politik yang mementingkan kepentingan partainya masing-masing. Memang betul pendapat dari kelompok 1 pada waktu itu antara kelompok 1 dan kelompok yang lain dari masing-masing partai yang duduk di parlemen itu selalu saling menjatuhkan. Sudah jawaban kelompok 4. Karena ada partai oposisi yang saling menjatuhkan kepada lawan politiknya. Jawabannya betul, karena pada waktu itu jelas ada partai oposisi yang mengakibatkan sering terjadinya pergantian kabinet yang tidak sempat menjalankan program-programnya. Tepuk tangan untuk kelas 9 dong. Anak-anak, ternyata kalian cukup memahami materi yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah semua berkat kesungguhan kalian dalam belajar. Dan saya juga menyampaikan terima kasih semua kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama telah kalian jalankan dengan baik. Nah, semoga kedepannya pembelajaran kita akan menjadi semakin lebih baik. Kesimpulannya, bahwa sistem demokrasi parlementer itu hanya cocok diterapkan di negara-negara barat yang merupakan negara liberal dan tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Indonesia tetap lebih cocok jika menggunakan sistem demokrasi Pancasila karena jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah jelas tertuang di dalam dasar negara kita. Pandangan hidup bangsa kita yaitu Pancasila. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sistem demokrasi terpimpin. Saya harap seperti biasanya sebelum kita membahas pada pertemuan berikutnya, sebelumnya kamu mempelajari dulu tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, silakan kamu mempelajari tentang sistem demokrasi terpimpin. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Marilah bersama-sama mengakhiri pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.